Halo, bertemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Ini pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai masih berlanjut ya mengenai istilah dan tujuan biaya. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya ada yang namanya kita kupas dulu jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan itu ada yang namanya perusahaan sektor manufaktur, yaitu perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri, contohnya pabrik ya. Dan ada perusahaan sektor perdagangan yang membeli lalu kemudian menjual produk tanpa mengubah bentuk dasarnya, contohnya toko-toko atau retail ya. Dan ada perusahaan sektor jasa yang menyediakan jasa. Nah, ada jenis-jenis persediaan di sini. Yang pertama ada persediaan bahan langsung ya, persediaan yang akan digunakan dalam proses manufaktur. Dan ada persediaan barang dalam proses, yaitu barang yang baru sebagian dikerjakan dan belum sepenuhnya selesai. Ada juga persediaan barang jadi yang sudah siap untuk dijual. Klasifikasi biaya manufaktur. Jadi di akuntansi biaya ini kita akan berfokus pada perusahaan manufaktur ya. Ada 3 komponen utama dari biaya manufaktur ya, yaitu biaya bahan langsung, tenaga kerja, dan juga tidak langsung atau biasa kita sebut dengan biaya overhead pabrik ya. Biaya bahan langsung atau biaya semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya ya, bahan baku ya, bahan utama. Bahan tenaga kerja langsung ya, kompensasi atau gaji atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Contohnya pegawai pabrik tadi ya, yang langsung membantu perusahaan untuk memproduksi barang itu sendiri. Nah, kalau biaya manufaktur tidak langsung atau biasa kita sebut biaya overhead pabrik, yaitu biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk. Contohnya seperti di pertemuan sebelumnya ya, yaitu gaji manajer pabrik seperti itu. Nah, ada juga yang namanya biaya persediaan, yaitu semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok. Dan ada biaya periode, yaitu semua biaya yang dicantumkan pada laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Arus biaya atau harga pokok produksi atau cost of good manufacture adalah biaya barang yang dibeli untuk diproses sampai selesai, baik itu selama periode akuntansi berjalan. Nah, di sini ada contoh harga pokok produksi ya. Di sini ada contoh laba rugi ya. Tadi komponen biaya itu ada 3 ya. Biaya bahan baku atau bahan langsung ya, tenaga kerja, dan juga overhead. Nah, gabungan dari ketiga biaya ini disebut dengan harga pokok produksi. Seperti bisa dilihat di sini ya. Di sini 3 komponen biaya tersebut adalah di akhirnya adalah harga pokok produksi. Berbeda dengan harga pokok penjualan ya, harga pokok produksi berbeda dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu menghitung, contohnya di sini perhitungan harga pokok penjualan, awal barang 22.000, harga pokok produksinya 104. Jadi akhir barang 18.000 sehingga harga pokok penjualannya adalah 108.000. Perhitungan margin kotor ada pendapatan $210 ya, HPP-nya dikurangi $108 menjadi 102. Nah, di sini ada metode penentuan biaya produksi ya. Ada metode full costing, ada metode variable costing. Metode full costing ya, tadi komponen utamanya adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Di sini biaya overhead pabrik akan kita bagi 2, yaitu biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap ya. Nah, komponen dari ketiga ini tadi ya yang sudah saya jelaskan menjadi harga pokok produksi. Jika ditambah dengan biaya administrasi dan umum dan biaya lain-lain akan menjadi harga pokok produk atau harga pokok penjualan. Oke, tadi full costing, sekarang variable costing. Komponen utamanya masih sama, biaya bahan baku atau kita singkat di sini BBB, BTK atau biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik masih kita bagi 2 ya. Kalau tadi full costing ya, biaya administrasi dan umumnya tidak kita bagi 2 dan juga biaya pemasaran tidak kita bagi 2. Sekarang kita bagi 2 ya. Biaya administrasi dan umum kita bagi menjadi variabel dan tetap. Nah, harga pokok produk variabel itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang variabel. Biaya overhead pabrik yang tetapnya akan masuk di sini ya, di bawah, bergabung dengan biaya overhead pabrik tetap, bergabung dengan biaya administrasi dan umum tetap, dan juga biaya pemasaran yang tetap. Biasa disebut juga dengan biaya periode. Nah, semua ini akan menjadi total harga pokok produk atau harga pokok penjualan. Baik, itu untuk pertemuan ketiga. Terima kasih.